Penyimpanan yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 di Indonesia, terjadi berbagai penyimpangan dari prinsip demokrasi. Beberapa penyimpangan yang menonjol antara lain: 1. Sentralisasi kekuasaan oleh Presiden. Presiden Soekarno memiliki kewenangan yang sangat besar, bahkan cenderung absolut. Sistem pemerintahan lebih menyerupai sistem diktatorial dibanding demokrasi. 2. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu karena tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah. Sebagai gantinya, dibentuk DPR GR yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. 3. Melemahnya peran partai politik. Partai politik kehilangan pengaruh karena Soekarno lebih mengutamakan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, yang memberikan peran besar kepada PKI. 4. Militerisasi dalam pemerintahan. Banyak pejabat pemerintahan yang dipegang oleh militer, terutama dalam bidang ekonomi dan politik, menyebabkan dominasi militer dalam kebijakan negara. Pembatasan kebebasan pers. Media massa dikontrol ketat oleh pemerintah. Surat kabar dan media yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah banyak yang diberedel. Penindasan terhadap oposisi. Kelompok yang menentang kebijakan Soekarno, termasuk Masyumi dan PSI, dilarang dan tokoh-tokohnya dipersekusi. 7. Manipulasi pemilihan umum. Pemilu tidak diselenggarakan selama masa demokrasi terpimpin sehingga rakyat tidak memiliki hak untuk memilih pemimpin secara demokratis. Penyimpangan-penyimpangan ini menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi yang akhirnya berkontribusi pada runtuhnya demokrasi terpimpin dan peralihan Orde Baru pada tahun 1966. Akibat penyimpangan-penyimpangan ini menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi yang akhirnya berkontribusi pada runtuhnya demokrasi terpimpin dan peralihan ke Orde Baru pada tahun 1966.